Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih meliputi kehidupan kita dengan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan itu semua pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa berkenan untuk memberikan kepada kita minat dan cinta kepada ilmu syar'i yang sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ilmu syar'i itu adalah sumber untuk berbuat segala kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atamu taslim. Dengan taufik dan pertolongan Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang masih berkenaan dengan bab al-mujahadah, yaitu kesungguhan di dalam memaksimalkan diri menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sejati, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari keberadaan kita di atas muka buminya ini. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa orang-orang mukmin itulah orang-orang yang wajar untuk hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sedangkan orang-orang kafir tidak demikian, karena mereka tidak merealisasikan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penciptaan dan keberadaan mereka di atas muka bumi Allah Jalla wa ala ini. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keinginan dan murad daripada Allah Jalla wa ala. Justru malah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah untuk ditauhidkan, untuk diesakan, ditunggalkan di dalam beribadah. Justru itu yang mereka cemari, justru itu yang mereka ingkari. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan justru malah mereka menghadirkan tanya, mengapa harus demikian? Kenapa harus menyembah Tuhan yang satu? Dan alasan-alasan mereka, tanya-tanya mereka seperti itu dimuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan sebagian mereka mengatakan kepada sebagian lainnya, ayo bareng-bareng kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Ya. Karena mereka enggan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sangat jauh sekali daripada firman Allah Jalla wa ala yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan mereka itu semua hanya untuk beribadah kepadaku saja. Jika seorang hamba memahami konsep ayat ini dengan baik, maka dia tidak akan pernah lari dari rel untuk apa dia hidup. Dan dia tidak kebingungan mengisi hidupnya ini. Tidak kebingungan. Dia pasti memprioritaskan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keinginan dirinya, walau itu berkenaan dengan kebutuhan primernya sekalipun, seperti makan dan minum, maka dia lebih memprioritaskan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memprioritaskan ibadahnya kepada Allah Jalla wa ala, karena memang tujuan hidup hamba itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman hafizakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan
pelajaran kita setelah kita membacakan hadis yang pertama ya di dalam bab al-mujahadah, di mana hadis pertama tersebut merupakan hadis qudsi yang juga cukup panjang ya, menengah lah, berisikan tentang kemakluman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memusuhi wali-wali Allah Jalla wa ala. Di mana wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Artinya kewalian itu didapatkan dengan amal soleh, taat kepada Allah Jalla wa ala, berjuang untuk sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjuang untuk menahan diri, dan ini yang paling berat dari berbuat dosa. Kemudian bersabar dari takdir-takdir yang tidak mengenakkan diri. Oleh sebab itu, ya, jelas sekali kecocokan antara hadis ini dengan babnya. Babnya tentang al-mujahadah, tentang keseriusan perjuangan diri untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi wali Allah dan mendapatkan manzilah, kedudukan waliullah, itu dengan perjuangan. Ya, dengan iman dan amal soleh, dengan iman dan takwa. Sama-sama kita maklumi bahwa dalam i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ya. Oleh karenanya jelas sekali ya kecocokan antara hadis ini dengan babnya, di mana untuk menjadi hamba Allah, wali Allah Jalla wa ala, harus berjuang dan bersabar di dalam perjuangannya itu, taat, bersabar di atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia bersabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun bersabar terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakkan dirinya. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang kedua di halaman 131, masih di bab yang sama. Kita minta kerelaan salah satu dari antum untuk membacakannya. Silakan. Fadhal. Barakallahu fiik. Teman-teman hafizakumullah, hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini tergolong hadis qudsi berdasarkan beberapa istilah yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Hadis qudsi. Coba salah seorang dari antum menyebutkan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Ada yang bisa? Hah? Hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, boleh, tapi kurang menjurus ya. Taib. Ya. Hadits qudsi. Taib, mumtaz. Ya, ini salah satu daripada
perbedaan antara Al-Quran dan hadits qudsi yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Alhamdulillah antum bisa memahami ya, pelan-pelan namun bisa memahami, dan ini yang kita inginkan dari kajian rutin ini, ya. Karena ilmu itu tidak hanya sekedar atau soal kita paham, kita hafal, tetapi lebih dari itu. Bagaimana ilmu itu bisa membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Yang belum baik menjadi baik, yang belum mengenal sunnah mengenal sunnah, yang sudah baik bertambah baik, yang sudah mengenal sunnah mengamalkan dan mendakwahkannya. Itu orientasi dari ilmu itu, ya. Dan ilmu itu pun dikokohkan dengan hal tersebut, pengamalannya. Sekali lagi, ilmu bukan sekedar atau bukan soal kita paham, kita hafal, kita mengerti, enggak. Tetapi bagaimana ilmu itu bisa membawa perubahan positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadis ini tergolong hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini perhatikan baik-baik teman-teman, hafizakumullah. Kalau antum perhatikan baik-baik hadis ini, ya, terlebih lagi yang megang kitab, itu tanpa banyak penjelasan dia akan bisa mendapatkan faedah yang banyak dari hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibra." Jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal. Lalu Allah Subhanahu wa taala membalasnya, "Taqarrabtu ilaihi dzira'a." Aku membalasnya dengan mendekatkan diriku kepada hamba itu sepanjang dzira', hasta. Ya. Wa idza taqarraba ilayya dzira'a. Jika hambaku itu mendekatkan diri kepadaku satu hasta. Artinya lebih ada usaha yang lebih keras dari seorang hamba itu. Pertama dia tadi mendekatkan diri hanya sejengkal. Lalu ada yang mendekatkan diri lebih dari itu. Ya. Karena memang orang berbeda-beda. Keimanan bertingkat-tingkat dari satu dengan yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza taqarraba ilayya dzira'a taqarrabtu minhu ba'a." Kalau hamba itu mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku balas dengan aku mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Wa idza atani yamshi, jika hamba itu datang mendekat kepadaku dengan berjalan seperti biasa, jalan normal, ataituhu harwala, aku pun datang kepadanya dengan berjalan cepat atau lari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Teman-teman hafizakumullah, ya. Hadis ini menunjukkan perlu dan pentingnya mujahadah. Hadis ini memotivasi kita agar kita berjuang, berbenah diri, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan sesegera mungkin. Ya. Kalau bisa berlari, jangan berjalan. Dan begitu seterusnya. Sesegera mungkin. Kemudian dengan apa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan beramal soleh kepadanya. Dan amal soleh itu sangat banyak dan beragam, walillahil hamd. Ini luar biasa. Orang yang kurang bisa membaca Al-Quran, namun dia memperbanyak zikir, bagus.
kurang punya kemampuan bersedekah, dia banyak menegakkan perkara yang ma'ruf dan meredupkan perkara yang mungkar. Dan itulah kebaikan-kebaikan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada kita, dijadikannya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan di dalam surga sana nanti yang sholat masuk melalui pintu sholat, yang jihad masuk melalui pintu jihad. Ini tidak lain menunjukkan bahwa perbuatan baik itu sangat banyak sekali. Nah, seharusnya setiap perbuatan baik itu, setiap yang namanya kebaikan, kita coba untuk melakukannya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ini unik Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Beliau mendapatkan sebuah hadis berita tentang Nabi SAW berbekam lalu memberi upah si tukang bekam 1 dirham, dan itu dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Lihat teman-teman, hafizakumullah, para salaf kita begitu pedulinya mereka dengan sunnah Nabi SAW, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, singgah di sebuah pohon untuk berteduh karena dia mengetahui bahwa Nabi SAW pernah singgah di pohon itu. Begitu keinginan mereka para salaf untuk mengikuti gerak-gerik ucapan Nabi SAW. Mereka beramal, teman-teman, hafizakumullah. Tidak nunggu lama. Semenjak mereka mendengar berita ini hadis Nabi SAW, mereka langsung amalkan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pada masalah berbekam dan membayar upah kepada tukang bekam 1 dirham. Subhanallah. Ya. Mereka sangat cinta kepada ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Muslim yang sahih, Nabi SAW mengumpamakan dirinya, mathali wa mathalukum, perumpamaan diriku di tengah-tengah kalian seperti seorang yang ditugaskan untuk memata-matai dan mengintai musuh. Lalu ketika dia melihat musuh datang, dia pun bergegas dengan terburu-buru untuk mengabarkan keluarganya, kaumnya, bahwa musuh telah datang. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan sampai orang ini saking tergesa-gesanya, saking cepatnya terjatuh, terinjak bajunya sendiri. Sangkut kakinya di bajunya. Dia takut dirinya tertawan sebelum dia menyampaikan tentang kedatangan musuh kepada keluarga dan kaumnya. Begitulah Nabi SAW, ya, di tengah-tengah umatnya untuk memperingatkan mereka tentang akhirat. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi SAW telah menunjuki umat ini kepadanya. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi SAW telah mewanti-wanti umat ini darinya. Ini yang harus kita garis bawahi. Maka ketika kita ingin berbuat baik, lihat, camkan, ingat bahwa tidak ada kebaikan kecuali pernah ditunjuki oleh Nabi SAW. Sehingga kita punya barometer. Parameter kita dalam berbuat kebaikan adalah adanya contoh dari Nabi SAW dan dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Selesai. Ya. Konsep yang matang dan sangat bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, ketimbang kita cari parameter yang lain, siapa yang mau bertanggung jawab? Konsepnya belum matang dan tidak teruji. Ya kan? Kalau konsep yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sudah teruji. Buktinya mana? Buktinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, disanjung oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Direkomendasi. Ya kan? Nah, ini konsep yang sudah teruji. Maka untuk kita yang sudah sangat jauh dari masa kenabian dan masa para sahabat, konsep ini perlu sekali untuk kita hujamkan di hati kita yang paling dalam. Sehingga dimanapun kita berada, apapun syubhat yang menerpa kita, tidak membingungkan kita. Dari Pekanbaru pindah kita ke daerah lain. Kita lihat, kok begini ya amaliyah di sini? Nah, kita ingat, oh coba saya ukur ini dengan parameter Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau didapati benar adanya, bismillah, amalkan. Kalau tidak, stop. Ya. Karena seperti yang kita katakan tadi, ini konsep yang sangat benar dan sangat bisa dipertanggungjawabkan dan teruji. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Lihat, Maha Pemurah dan sangat besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Teman-teman, hafizakumullah. Kita lakukan satu kebaikan, Allah balas 10. Tidak sampai di situ. Ada jenis kebaikan yang balasannya langsung dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tidak diukur dengan parameter standar. Kalau standarnya kan kebaikan dikali 10 pahalanya. Ada satu kebaikan yang tidak pakai standar ini. Apa itu? Puasa. Ya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Itu enggak pakai standar, satu kebaikan dibalas 10 hingga sekian-sekian. Tidak. Karena kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk diriku. Maksud untuk diriku di sini, ya, bukan berarti kebaikan yang lain non puasa itu tidak dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ada yang lain yang membalasinya, tidak. Maksudnya adalah untuk puasa tidak memakai standar biasa. Nah, ini maksudnya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahuinya berapa besarannya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan terhadap puasa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan-kesempatan, musim-musim kebaikan kepada kita. Sekali, 2 kali, tidak. Berkali-kali sepanjang tahun. Bahkan ada 1 bulan penuh, itu dijadikan semuanya musim kebaikan. Namanya bulan Ramadan. Sebulan penuh, teman-teman, hafizakumullah. Dari 1 sampai 29 atau sampai 30 Ramadan, di setiap malamnya ada diskon besar-besaran, namanya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Cita-cita tertinggi kita semua itu ada di Ramadan. Oleh karena itu wajar ketika Nabi SAW mengaminkan permohonan atau doanya Jibril alaihissalam, ketika Jibril mengatakan celakalah seorang yang dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah, yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan dia tidak
mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. 30 kali atau 29 kali teman-teman hafizakumullah. Sangat disayangkan. Ya. Seorang tidak mendapatkan ampunan di Ramadan. Oleh karenanya suatu yang menjadi petunjuk dari para salaf sesudah Ramadan, artinya di bulan Syawal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Itu salah satu petunjuk salaf setelah Ramadan. Ya. Mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita membaca atau setidaknya kita mengetahui sedikit tentang kualitas puasa mereka. Tapi apa yang mereka lakukan seusai puasa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka puasa mereka, ibadah mereka di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Jalla fi'ala. Teman-teman hafizakumullah. Iya. Kemudian masih banyak musim-musim yang lain. Nanti datang pula 10 awal Dzulhijjah. Ini hari terbaik sepanjang masa. Terutama siangnya. Ya. Maksud terutama siangnya di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kalau yang terbaik dari malam hari ada pada 10 akhir Ramadan. Tetapi untuk siangnya terbaik adalah 10 pertama Dzulhijjah. Dalam hadis Bukhari dan juga yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla." Yani hadhihi al-ayyamul 'ashr. Hadhihi ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika amal soleh dilakukan di hari itu, kecuali hari 10 pertama Dzulhijjah. Ini harus kita garis bawahi. Sangat beruntung sekali orang yang sampai umurnya pada hari tersebut. Karena tidaklah dia berzikir dengan satu zikir, kecuali itu lebih baik. Lebih baik dari apa? Perhatikan baik-baik. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, sekalipun amal soleh itu berupa jihad fi sabilillah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Iya. Kata Nabi SAW, meskipun amalan itu berupa jihad fi sabilillah, tidak akan bisa lebih unggul dibandingkan amal soleh, dibandingkan zikir, doa, apapun dari amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi SAW, masih di hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, kecuali dalam satu kondisi ini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar membawa jiwa, raga dan hartanya turun ke medan jihad dan dia tidak kembali lagi membawa apa yang telah dia korbankan untuk jihad fisabilillah. Dia gugur, hartanya habis, tinggal namanya dikenang. Inilah yang bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Artinya kita ingin mengatakan, ya, banyak musim-musim ibadah, musim-musim di mana kita bisa meningkatkan saldo pahala dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, idza lam yattajirut tajir fi musimil ibadah atau fi musimir ribh wa famata yarbah. Jika seorang pedagang tidak berdagang di musim-musim banyak keuntungan, yang pedagang pakaian enggak jualan di dekat Idul Fitri, umpama, ya,
Apabila seorang pedagang, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, tidak berdagang di musim-musim keuntungan, famata yarbah. Famata yarbah. Lalu kapan dia akan mendapatkan keuntungan? Kalau kita tidak memperoleh keuntungan, tidak berkorban, tidak bermujahadah di musim-musim yang Allah siapkan untuk kita meraih keutamaannya, untuk kita pakai membesarkan saldo pahala kita, kapan kita harus melakukannya? Dan ingat, seperti yang kita katakan tadi, kesempatan itu tidak satu atau dua kali, teman-teman, hafizakumullah. Berkali-kali. Ada nanti hari Arafah, hari Asyura, hampir setiap bulan itu ada tempat-tempat, waktu-waktu yang Allah jadikan sebagai musim ibadah. Maksudnya musim ibadah di sini berbeda nilainya dari hari-hari yang lain. Bahkan untuk melengkapi keterangan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyiapkan waktu-waktu utama yang kita bisa gunakan untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala siapkan tempat-tempat utama di muka bumi ini untuk kita pergi ke sana. Ngapain? Beramal soleh. Allah istimewakan tempat-tempat tersebut dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Ya, ada Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, ada Masjidun Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, ada Masjidul Aqsa di Palestina. Subhanallah, ya. Ini bentuk kemurahan dan kemahaluasan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kadang kurang kita sadari. Kita selalu dan sering sekali terbuai dengan godaan syaitan yang mengulur-ulur waktu, yang selalu mentaswif jiwa kita ini. Udahlah, besok aja, nanti kan masih ada kesempatan. Kita tidak mengerti sebenarnya kesempatan itu adalah saat kita ingat, saat kita hidup, ya, di hari itu. Karena besok belum tentu menjadi milik kita. Kita jarang menyesali satu hari terlewat begitu saja tanpa faedah, seperti penyesalan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini sangat dalam sekali perkataan beliau ini radhiyallahu taala anhu. Ma nadimtu ala syai'in. Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu. Nadami ala yaumin gharabat syamsuhu. Seperti penyesalanku pada satu hari yang mataharinya sudah terbenam. Naqasa ajali walam yazid fihi amali. Umurku berkurang di hari itu, tetapi amal solehku, kebaikanku tidak bertambah di hari itu. Ini harus kita hadirkan selalu, teman-teman, hafizakumullah. Sehingga ketika kita ingat, ana belum baca 3 ayat di hari ini atau lebih dari Al-Quranul Karim. Kita ingat, jangan sampai hari-hari kita itu justru malah menjadi penyesalan nanti, ya, bagi kita. Mungkin salah seorang merasa, itu penyesalan mungkin di hari kiamat aja. Nanti di akhir hayat ana taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Tapi penyesalan itu datang sebenarnya saat kita masih hidup juga penyesalan itu datang. Ketika kita sehat, kita akan menyesal saat kita sakit. Karena kita waktu sehat tidak memaksimalkan diri kita untuk berbuat positif, beramal soleh ketika kita sehat. Ketika sudah tua, penyesalan pun timbul. Kenapa? Masa muda yang begitu kelam.
Kalau sekiranya diceritakan kepada anak muda sekarang, masa mudanya seseorang yang sudah kelam itu, mungkin 3 hari 3 malam anak muda sekarang itu nggak bisa tidur. Kenapa? Sangat kelam sekali. Nggak kebayang anak muda sekarang di zaman dulu ternyata ada perbuatan-perbuatan yang tidak terlintas di benak pemuda sekarang atau sebaliknya. Ya. Jadi teman-teman hafizakumullah, kembali kita kepada hadis ini. Yang ingin kita katakan tadi adalah luasnya pemberian dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang disiapkannya untuk kita. Untuk kita. Bahkan Allah tunggu taubat kita, teman-teman hafizakumullah. Allah tunggu. Dan Allah bangga dengan taubatnya seorang hamba. Nah, kemudian makna daripada yang harus kita garis bawahi di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan taqarrabtu ilaihi dzira'a, aku mendekat kepadanya 1 dzira'. Karena hamba itu mendekat 1 jengkal, lalu Allah pun mendekat kepadanya 1 dzira'. Maksudnya di sini adalah mendekatnya Allah sesuai dengan keagungan dan kelayakan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita takyif. Bagaimana mendekatnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah berjalan ke samping atau ke depan? Enggak boleh. Ya. Ini sama dengan apa yang kita katakan pada ghadabnya Allah Subhanahu wa taala, marahnya Allah Subhanahu wa taala, rahmahnya, menyayangnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu marah? Apakah memerah wajahnya? Ini enggak boleh. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis ini. Perkataan beliau akan kita baca nanti setelah adzan Isya dikumandangkan biiznillah. Nah,
Baik, kita lanjutkan. Qal al-allamatu Ibnu bin Baz rahimahullah, hadza minar rabbi hathun ala dzikrihi wa musara'ati ila ta'atih wa tafsiruha la na'lamu kaifiyata hadha at-taqarrubi minhu ta'ala illa hu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ini adalah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir kepadanya dan segera melakukan ketaatan kepadanya. Adapun makna tafsiruha, makna daripada mendekatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Mithla ma naqulu fi istiwaihi wa nuzulihi wa ghadabihi wa rahmatihi. Kullu hadhihi sifat taliqu bihi. Kata beliau rahimahullah, hal ini sama seperti yang kita katakan, yang kita yakini dalam masalah istiwanya Allah Subhanahu wa taala, atau yang akrab di telinga kita adalah bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, marah Allah Jalla wa Ala, sayang Allah Subhanahu wa taala, semua sifat ini taliqu bihi. Kata Syekh rahimahullah, semua sifat itu sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Ya. Itu hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahuinya. Kalau kita berhenti di situ, kita terima ini, sebenarnya nggak ada masalah. Yakin aja apa adanya. Nah, nggak usah kita cari-cari tahu, nggak usah kita tafsir dan takwilkan seperti apa, hakikatnya bagaimana, nggak usah. Ya, imani apa adanya seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi rahimahullah, la yushabihu fiha khalquhu aw khalqahu wa la ya'lamu kaifiyataha siwah. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Nah, fala nukayyifu fala nukayyifu taqarrabahu wala nukayyifu maji'ah wala masyahu wala harwalatah. Kita tidak bagaimanakan mengumpamakan cara Allah mendekat, kemudian Allah datang, berjalan, berlari, itu enggak kita umpamakan. Kita imani begitu saja apa adanya sebagaimana yang tertera dalam nas, dalam hadis ini umpamanya. Bal naqul ala al-wajhil laiq billahi azza wajalla. Akan tetapi kita katakan semuanya itu adalah suatu yang sangat layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin min thamrati hadza wa min muqtadahu annahu asra'a bil khairi ilaina wa arhamu bina jalla wa ala. Akan tetapi faedah dari ini adalah Allah Subhanahu wa taala lebih cepat membalas kebaikan daripada kita melakukan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar kasih sayangnya untuk kita. Dan itu selaras dengan apa yang Allah Jalla wa Ala katakan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan perbuatan baik dari perbuatan, akan kami balasi perbuatan baik mereka itu, wala najziyannahum ajrahum, akan kami berikan pahala untuk perbuatan baik mereka. Dengan apa? Dengan cara apa? Bi ahsani ma kanu ya'malun. Lebih baik dari sekedar amal mereka. Dan hadis ini menunjukkan ke arah sana.
Seorang hamba dekat kepada Allah, berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu jengkal, Allah membalasnya satu hasta. Ya. Ini menunjukkan bahwa balasan yang Allah berikan melebihi dari amal soleh yang kita kerjakan. Nah, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Baik, fadhal akhi. Hadis yang ketiga di bawah bab al-mujahadah ini, kali ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, rawahul Bukhari. Ada dua nikmat, antum lihat terjemahannya di halaman 131. Dua nikmat. Yang ini juga nikmat yang tergolong besar, yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Nah, ini harus kita garis bawahi. Kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Berarti tidak sedikit. Ya, kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Berarti tidak sedikit. Apa itu nikmat yang menipu itu? Yang membuat seorang tertipu, yaitu kesehatan dan kesempatan. Wallahi ini benar sekali teman-teman. Ya. Kesehatan dan kesempatan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali ya. Ada nikmatul Islam, dan ini yang paling terbesar. Orang dari kesyirikan, dari kekufuran ditunjuki kepada keimanan dan tauhid. Ini nikmat yang paling besar. Dari tidak mengenal sunnah mendapat hidayah mengenal sunnah, juga nikmat yang paling besar. Di antara nikmat-nikmat Allah yang besar itu juga nikmat adanya rasa aman. Ya. Coba kalau kita semua ini orangnya sehat-sehat dan berkecukupan, dalam tanda petik kaya raya, tapi tempat kita nggak aman. Ini juga tidak akan membuat kita tenang. Keluar rumah terdengar desingan meriam, banyaknya peluru-peluru nyasar umpamanya, ngeri kan? Sehingga kekayaan kita tuh ya kita lihat aja dengan mata kita gini, uang di lemari kita lihat, nggak bisa belanja, apa gunanya? Ya. Oleh karena itu Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk penduduk Mekah. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam menyambung doanya, warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan lalu kemudian berikan penduduk negeri ini rezeki dari buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena rezeki tidak bisa dinikmati kalau tidak aman. Ya. Nah ini, oleh karena itu teman-teman, hafizakumullah, apa saja yang akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan diharamkan dalam Islam. Salah satunya adalah keluar dari imam yang sah, memberontak, diharamkan dalam Islam. Ya. Mendukung imam yang sah itu kita melakukannya itu tadayunan, karena agama kita, bukan karena kita basa-basi. Enggak. Kita setia kepada imam yang sah itu adalah tadayunan. Memang agama kita lakukan itu dasarnya agama, bukan kepentingan apapun. Nah, ini dia.
Segala bentuk kekacauan, salah satunya adalah keluar memberontak dari imam yang sah, ini diharamkan dalam Islam. Dan sepanjang sejarah tercatat kerusakan-kerusakan yang timbul karena masalah ini, adanya pemberontakan. Hingga hari ini kita bisa mendengar beritanya, ya, yang tadinya hidup sebuah negeri itu aman, sentosa, sekarang jadi porak-poranda. Susah untuk mencari rezeki, mencari rumah sakit, mencari sekolah, karena sudah kacau balau. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Gedung-gedung, fasilitas-fasilitas umum dihancurkan. Nah, ini nikmat yang besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya. Di sini disebutkan dua oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang banyak menipu manusia. Pertama yaitu kesehatan. Ini satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, tapi perlu kita ingat bahwa kesehatan itu suatu waktu akan disusul oleh rasa sakit. Bahkan hampir yang hadir ini nggak pernah tidak merasakan sakit, pasti pernah merasakan sakit. Ya. Ketika kita sakit baru kita tahu dan sadar bahwa kesehatan itu sangat amat mahal. Mungkin kita pernah cerita di sini ya tentang apa yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, seorang yang kaya raya. Kaya raya, suatu saat dia sedang nyantai di kebunnya. Orang ini sudah sakit kronis. Di tengah dia duduk, dia lihat pekerjanya, ya, berpakaian seadanya, itu mengangkat ini, memikul itu dan seterusnya. Lalu ketika ya seperti biasa orang bekerja itu kebanyakannya bawa bekal. Apalagi zaman dulu Ampera belum ada, ya kan? Bawa bekal. Bekalnya susu dan sepotong roti dan yang semisalnya. Dengan lahapnya, ya, dengan muka dan badan yang masih berkeringat, dia minum susu itu tanpa pikir panjang. Dia minum puas, lalu dia makan roti sampai puas. Si bapak ini berkata, andaikan dia mau menukar kesehatannya dengan semua yang kumiliki, termasuk kebun tempat si pekerja itu bekerja, andai dia berkenan untuk menukarnya, maka saya mau sekali untuk menukarnya. Subhanallah. Kapan itu dia katakan? Ketika sudah sakit. Makanya banyak sekarang orang-orang yang sakit, pingin qiyamul lail, tapi apa daya, kena gula, harus sering ke kamar mandi. Itu semua cuma tinggal angan-angan. Ya. Karena waktu sehat banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan. Kita akan kuat untuk qiyamul lail dengan bacaan imam 1 juz ketika kita masih sehat. Kalau kita sudah sakit, memang ikut 1 juz, tapi duduk di atas kursi umpamanya. Begitu teman-teman. Maka nikmat kesehatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita gunakan untuk lebih produktif lagi kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian tidak ada waktu luang kecuali akan disusul dengan waktu sibuk. Banyak sekali orang-orang yang terhalangi dari amalan-amalan sunnah, bahkan amalan wajib. Kenapa? Sibuk cari nafkah. Ya. Ada di sebagian kota itu bisa berbulan-bulan
enggak tegur sapa antara tetangganya. Kenapa? Yang satu pergi sebelum ayam berkokok, pulang setelah jam 10 malam. Ya kan? Begitu seterusnya kehidupannya. Sibuk dia. Apa yang dicarinya? Hanya sekedar menyambung hidup, teman-teman, hafizakumullah. Tidak bertemu dengan tetangganya berbulan-bulan, dan itu fakta. Teman-teman sebagian yang tinggal di Jakarta pernah bercerita tentang ini kepada kita. Enggak pernah ketemu dengan tetangganya berbulan-bulan. Sibuk mencari nafkah. Ya. Tidak ada waktu luang kecuali dibuntuti oleh kesibukan nantinya. Anak muda cenderung punya waktu luang, ketika dia menikah berkurang waktu luang. Ketika dia punya anak berkurang waktu luangnya. Dan begitu seterusnya. Ya. Ini kalau tidak digunakan waktu luang ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan-kegiatan positif. Banyak teman-teman di awal pengajian tuh ramai ngaji. Karena masih ada waktu luang. Belum keterima kerja, ya kan? Belum cuti. Nah, rata-rata malam Ahad itu kajian ramai. Kenapa? Libur. Ya enggak apa-apa. Tapi yang ingin kita katakan, waktu luang itu ternyata mahal, teman-teman. Hendaknya kita sadar ketika kita punya waktu luang, kita manfaatkan. Yang muda-muda belajar. Antum ambil pelajaran dari yang tua-tua. Ini kan kita ini sekelas ini untuk semua usia. Ada yang baru 20 tahun dengan 60 tahun sejajar duduknya. Satu kelas. Kenapa itu bisa terjadi? Ya tidak terlepas dengan waktu luang ini. Mohon maaf ya, bukan menyinggung yang tua, tidak. Tapi banyak di masa muda dulu orang-orang tua yang memang dia kurang maksimal dalam menuntut ilmu umpamanya, sehingga dia harus tahsin dengan anak SD, subhanallah. Antum kalau enggak percaya lihat di sebagian masjid itu tahsinnya, pesertanya 40 tahun, 60 tahun, 13 tahun. Ya. Benar ini? Benar. Kenapa bisa satu kelas? Ya karena memang di masa muda, Ustaz. Selain gak ada lampu, gak ada waktu luang katanya. Subhanallah. Ya. Itu teman-teman, dengan waktu luang banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu Nabi SAW mewanti-wanti kita di sini. Jangan tertipu. Makbunun artinya di sini adalah dia tidak beruntung dari kesehatan yang dia punya, dan dia tidak beruntung dari waktu luang yang dia punya. Itu maksud makbunun. Tertipu di sini maksudnya itu. Tidak beruntung dia. Ya. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Nanti atau di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla kita sambung lagi hadis yang sama. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.